Pernahkah kalian membayangkan bagaimana akhir zaman akan datang? Banyak orang mengira bahwa kiamat itu masih sangat jauh. Tapi benarkah demikian? Dalam banyak hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan sejumlah tanda-tanda yang akan mendahului hari kiamat. Dan menariknya, di antara tanda-tanda besar itu, Rasulullah menyebutkan akan muncul 5 lelaki misterius. Mereka bukan sembarang orang. Mereka adalah tokoh-tokoh penting yang kehadirannya akan mengubah dunia. Kehadiran mereka bukan pertanda kebaikan, tapi peringatan bahwa waktu tinggal sedikit. Mereka adalah sinyal besar bahwa dunia tidak akan lama lagi. Siapakah kelima lelaki itu? Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan lengkapnya, yuk tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan konten-konten sejarah Islam, nubuat Rasulullah, dan kisah-kisah menakjubkan lainnya. Ilmu ini insya Allah bermanfaat untuk kita semua, sebagai pengingat, sebagai bekal, dan sebagai peneguh iman di zaman yang penuh fitnah ini. Oke, kita mulai dari satu fakta penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi terakhir, penutup para nabi, dan pembawa risalah kebenaran. Beliau tidak hanya membawa petunjuk untuk hidup, tapi juga peringatan akan akhir dari kehidupan di dunia ini. Dalam hadis-hadis syahih, Rasulullah mengabarkan bahwa hari kiamat akan didahului oleh munculnya tanda-tanda besar. Di antaranya, akan muncul tokoh-tokoh misterius dan berpengaruh. Mereka akan mengguncang dunia. Siapa saja 5 lelaki yang dikabarkan Rasulullah itu? Lelaki pertama adalah Imam Mahdi. Dia adalah pemimpin akhir zaman yang akan muncul dari keturunan Rasulullah sendiri, dari garis Sayyidah Fatimah. Namanya mirip dengan nama Rasulullah, Muhammad bin Abdullah. Sosok ini tidak mengaku-ngaku sebagai pemimpin, tapi Allah akan memaksanya untuk memimpin umat. Ia akan datang di tengah kekacauan dunia, saat umat Islam terpecah dan kezaliman merajalela. Dalam banyak riwayat, Rasulullah menggambarkan Imam Mahdi sebagai seorang yang adil, bijak, dan sangat dekat dengan sunnah. Ia akan memimpin umat Islam dengan keadilan dan keberanian, dan mengembalikan kejayaan Islam yang hilang. Tapi ingat, kemunculan Imam Mahdi bukan hanya kabar gembira, melainkan juga peringatan. Karena setelah beliau, akan datang ujian yang lebih besar. Lelaki kedua yang dikabarkan Rasulullah adalah Dajjal. Inilah fitnah terbesar yang pernah ada di muka bumi. Tidak ada nabi satupun sejak zaman Nabi Nuh, kecuali telah memperingatkan umatnya tentang Dajjal. Tapi yang paling keras memperingatkan adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dajjal adalah sosok yang penuh tipu daya. Ia mengaku sebagai Tuhan. Ia punya kekuatan untuk menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, bahkan menghidupkan orang mati. Semua itu atas izin Allah untuk menguji manusia. Dajjal bukan hanya sosok fisik, tapi juga sistem. Kedatangannya akan membawa fitnah luar biasa. Banyak orang yang tadinya beriman, berbalik menjadi pengikutnya. Mengapa? Karena Dajjal akan membawa kemakmuran palsu. Ia akan membagi kekayaan, mengisi perut yang lapar, dan menyelesaikan masalah dunia, tapi dengan satu syarat, mengakui dia sebagai Tuhan. Itulah kenapa Rasulullah bersabda, barang siapa hafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Karena surat Al-Kahfi berisi pelajaran tentang kesabaran, kekuatan iman, dan penolakan terhadap dunia yang menipu. Lelaki ketiga adalah Nabi Isa alaihi salam. Ya, kalian tidak salah dengar. Nabi Isa akan turun kembali ke bumi. Tapi bukan sebagai nabi baru, melainkan sebagai pengikut syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau akan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus, mengenakan pakaian berwarna kekuningan, dan rambutnya basah seperti habis mandi. Tugas utama Nabi Isa saat turun bukan membawa ajaran baru, tapi menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Beliau akan membunuh Dajjal di gerbang Lut, wilayah Palestina. Setelah itu, beliau akan hidup di bumi, menikah, dan wafat. Kemunculan Nabi Isa adalah penanda bahwa waktu hampir habis. Karena tak lama setelah itu, tanda-tanda besar kiamat akan datang bertubi-tubi. Lelaki keempat yang dikabarkan oleh Rasulullah adalah Yajuj dan Majuj. Meski keduanya disebut dalam bentuk jamak, mereka dipimpin oleh satu tokoh utama yang jahat, bengis, dan brutal. Mereka akan turun dari celah benteng yang dahulu dibangun oleh Zulkarnain. Jumlah mereka sangat banyak. Seperti air bah, mereka akan menghancurkan segala yang dilewati. Mereka bukan bangsa biasa. Mereka adalah kaum pemusnah. Tak ada teknologi yang mampu mengalahkan mereka.
Mereka tidak kenal belas kasihan. Mereka akan membunuh manusia, merusak bumi, dan meminum seluruh air dari danau Tiberias. Mereka akan naik ke gunung, dan mengklaim telah membunuh penghuni langit. Mereka sombong dan sangat kejam. Umat manusia tidak mampu menghadapi mereka. Hingga Nabi Isa dan para pengikutnya akan berdoa kepada Allah agar membinasakan mereka. Lalu Allah akan mengirimkan ulat ke leher-leher mereka, dan mereka mati seketika. Dunia kembali tenang, tapi hanya sementara. Lelaki kelima adalah seorang dari Habasyah yang akan menghancurkan Ka'bah. Ini adalah peristiwa yang sangat menggetarkan. Bayangkan, rumah Allah, kiblat seluruh umat Islam, akan dihancurkan oleh seorang lelaki dari Ethiopia. Ia akan mencabut batu demi batu Ka'bah, dan tak ada satu orang pun yang bisa mencegahnya. Mengapa? Karena saat itu, iman sudah mulai hilang dari dada manusia. Rasulullah menyebutkan ciri-ciri lelaki ini, kulit hitam legam, berkaki kecil, dan sangat kejam. Ia tidak menghormati apapun yang suci. Ia adalah tanda akhir bahwa bumi sudah tidak layak dihuni lagi oleh manusia. Setelah peristiwa ini, waktu hanya tinggal sebentar. Bayangkan, 5 lelaki. Masing-masing datang membawa perubahan besar. Masing-masing adalah pertanda bahwa waktu dunia sudah habis. Imam Mahdi datang membawa harapan. Dajjal datang membawa fitnah. Nabi Isa datang membawa keadilan. Yajuj dan Majuj datang membawa kehancuran. Dan lelaki Habasyah datang membawa akhir. Lalu pertanyaannya, di mana posisi kita sekarang? Apakah kita sedang berada di masa sebelum kemunculan Imam Mahdi? Atau justru tanda-tandanya sudah mulai terlihat, tapi kita belum menyadarinya? Banyak ulama mengatakan bahwa tanda-tanda kecil kiamat sebagian besar sudah terjadi. Yang kita tunggu hanya tanda-tanda besar. Dan bila tanda besar pertama muncul, maka seperti untaian tasbih yang putus, seluruh tanda akan muncul satu demi satu, tanpa bisa dihentikan. Sahabat sekalian, inilah saatnya kita berhenti bermain-main dengan waktu. Kita sudah mendengar kabar ini. Kita tahu bahwa ujung kehidupan dunia sudah dekat. Tapi apakah kita sudah mempersiapkan diri? Apakah kita sudah menjaga salat? Sudah meninggalkan maksiat? Sudah memperbanyak doa dan zikir? Atau kita masih sibuk mengejar dunia, seolah kita akan hidup 1000 tahun? Ingatlah, Rasulullah sudah mengingatkan. Tugas beliau telah selesai. Tinggal tugas kita untuk menjaga iman di tengah gelombang fitnah akhir zaman. Jangan menunggu Imam Mahdi untuk berubah. Jangan tunggu Dajjal muncul baru kita ingin belajar Al-Kahfi. Jangan tunggu Yajuj dan Majuj datang baru kita ingin lari ke gunung. Jangan tunggu sampai Ka'bah hancur, karena saat itu semua sudah terlambat. Jika hari ini kita diberi kesempatan mendengar peringatan ini, maka itu bukan kebetulan. Itu adalah kasih sayang Allah agar kita bersiap. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga video ini bisa membuka mata dan hati kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share agar lebih banyak orang sadar dan bersiap menghadapi zaman yang penuh fitnah ini. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi, agar kita bisa terus belajar bersama, menambah ilmu, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.